Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Ikhlas, a'azzakumullah. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuka khutbah ini, mari bersama kita bersyukur kepada Allah atas beragam anugerah kenikmatan yang masih diberikan kepada kita hingga detik ini. Nikmat umur, kesehatan, kesempatan, waras, nikmat bisa mengatur waktu, nikmat bisa bersilaturahim, sehingga kita kuasa hadir menunaikan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Kita bisa hadir ke masjid ini sebagai ciri bahwa kita diberikan kesehatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 cara kita bersyukur. Pertama, asyukru bil qalbi, syukur di dalam hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Lalu yang ketiga adalah asyukru bil amali, syukur dengan perbuatan. Dan kita sholat Jumat ini merangkum ketiga syukur itu. Hati kita bersyukur, lisan kita berucap kalimah thayyibah, zikir, ucapan-ucapan yang baik, serta kita bergerak, beraktivitas, beribadah pada hari ini. Itu adalah wujud syukur kita kepada Allah, merangkum 3 jenis syukur tadi. Secara umum, syukur itu adalah kita memanfaatkan kesempatan yang ada, rizki yang ada, usia yang ada ini dalam rangka mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang kami hormati. Kemudian salawat beserta salam Allah senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pemimpin kita, beliau sebagai Rasul kita, sebagai Nabi kita yang mengarahkan hidup kita, membimbing hidup kita, mana yang baik dan mana yang buruk. Lisa'adatil ajili, untuk kebahagiaan hidup sekarang ini, dunia ini, wal ajili, dan juga kebahagiaan hidup kelak di hari esok, hari kiamat. Hadirin jamaah Jum'ah yang kami hormati, sudah menjadi kewajiban khatib di muka bumi ini, dimanapun masjid itu berada atau sholat Jumat diadakan. Kewajiban itu adalah mewasiatkan kepada kita bersama, kepada khatib pribadi, dan kepada kita semua yang sedang menunaikan Jumatan di masjid ini. Mari sama-sama kita kuatkan kembali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu artinya percaya
Kalau kita cek rukun iman kita yang 6 itu berlandaskan pada kepercayaan. Al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, para asistennya, malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari pembalasan nanti, wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, iman dengan takdir, kodok dan kodar, itu semua berasalkan dari, berlandaskan pada kepercayaan kita kepada hal-hal yang gaib. Kemudian takwa. Takwa itu adalah manifestasinya, pelaksanaannya, implementasinya dari keimanan kita kepada Allah. Sebagai contoh misalnya kita beriman kepada Allah yang kita sebutkan tadi, lalu manifestasinya, takwanya adalah sekarang kita menunaikan sholat Jumat ini. Jadi iman dan takwa itu adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Para ulama merumuskan yang dimaksud dengan takwa itu adalah seperti dua sisi juga. Satu sisi al-imtithalu li awamirillah, melaksanakan beragam perintah Allah. Di sisi yang lain wajtinabu nawahihi, menghindari, tidak melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Hadirin jamaah Jum'ah yang kami hormati. Selanjutnya kita bersyukur bisa beragama dengan baik. Sudah sering kita sampaikan bahwa agama itu, istilah agama misalnya diambil dari bahasa Sanskerta, bahasa Nusantara kuno dahulu. Berasal dari dua kata. A itu artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi orang yang beragama dengan baik, hidupnya tertib, damai, teratur, disiplin, dan tidak kacau. Kemudian Islam secara bahasa artinya juga selamat, damai, senang, bahagia, dan seterusnya. Maka kita bersyukur diberikan kesempatan yang sangat mahal ini, diberikan kesempatan untuk memegang teguh iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan kita beragama itu, hadirin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah agar kita bisa merasakan kebahagiaan hidup. Tujuan kita beragama ini agar kita bahagia hidup. Atau happy, senang hidup kita. Senang jangka pendek ini, kehidupan dunia. Dunia itu dari bahasa Arab dana yadnu dunya, artinya rendah, dasar. Kalau akhirat itu asal katanya dari kata akhir atau hari akhir nanti. Jadi sebagai umat Islam kita ingin menggapai kebahagiaan hidup sekarang ini, dunia ini, dan lebih besar dari situ kita punya cita-cita jangka panjang. Grand design kita adalah kita ingin bahagia nanti juga di kehidupan di akhirat nanti. Inilah yang dalam kehidupan kita sehari semalam selalu kita panjatkan, selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutip surah Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, duhai Allah, anugerahkanlah kebahagiaan kepada kami di dunia ini. Pun demikian, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup di akhirat, dan hindarkanlah kami dari bala siksa api neraka. Hadirin jemaah Jum'ah yang kami hormati. Selanjutnya dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam, ada 4 jenis berkaitan dengan ibadah.
4 ini kita uraikan berdasarkan levelnya. Dari level yang paling dasar, paling rendah, sampai level yang paling tinggi. Yang pertama adalah syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada orang yang sengsara hidup di dunia dan juga sengsara hidup di akhirat. Na'udzubillah. Kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita masuk level 1 ini. Hidup di dunia sengsara, di akhirat bakal sengsara. Apa itu? Ternyata adalah orang-orang yang di dunianya sulit. Di dunianya sakit-sakitan. Di dunianya mohon maaf ekonominya susah. Fakir, miskin. Mohon maaf relasi hidupnya kurang. Di dunia banyak musuh. Di dunia mengalami musibah yang sulit. Walhasil kehidupan secara fisik di dunia sulit. Dan juga untuk dia tidak siap. Dia tidak menyiapkan diri untuk kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Jadi sudahkah dia sulit di dunia ini? Tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau beriman dan beramal soleh. Tidak mau memikirkan masa depan kehidupannya. Orang yang semacam ini dalam perspektif kebahagiaan Islam disebut dengan level 1 paling rendah, yaitu syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka sengsara dunia pun demikian bakal celaka di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu yang kedua, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia. Hidupnya di dunia sangat sengsara. Wa sa'idun fil akhirah. Tapi dia masih punya harapan. Dia menyiapkan diri untuk bahagia nanti di hari akhir. Di dunia bisakah dia perekonomiannya sulit? Di dunia dia bisa saja banyak musuh. Di dunia dia biasa saja diberikan cobaan penyakit dan lain sebagainya. Sehingga cobaan hidupnya di dunia dianggap sulit, tetapi dia cerdas. Dia punya anggapan, dia punya keyakinan bahwa walaupun sulit hidup di dunia ini, tapi aku yakin, aku sangat yakin bahwa setelah ini ada kehidupan akhirat yang membalas kebaikan baik dan buruk perbuatan kita di dunia ini. Lalu dia beriman kepada Allah, rajin mengamalkan ibadah-ibadah, menguatkan imannya kepada Allah, menyiapkan diri untuk urusan ba'dal mamat. Sebagaimana hadis baginda Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah dan dia menyiapkan apa yang akan diperbuatnya, diperolehnya setelah kematiannya nanti. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga adalah sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Senang hidup di dunia, bahasa kitanya lapang hidup di dunia, akan tetapi celaka hidup di akhirat. Hidup di dunia senang bergelimang harta dan bahkan terkadang memiliki jabatan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh sebagian orang. Dia dipuji oleh manusia. Dia memiliki kesehatan yang prima, memiliki aset yang tak terhingga dan seterusnya. Tetapi dia lalai mengingat Allah. Tetapi dia lalai untuk menunaikan ibadah dan bahkan tidak menyiapkan diri kepada Allah. Maka yang demikian adalah bisa bahagia dunia tapi bakal celaka di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang kami hormati, siksa api neraka jangan sekali-sekali kita tantang. Dalam sebuah hadis dilukiskan bagaimana sulitnya
dididiknya api neraka itu. Inna ahwana ahlan nari azaban yaumal qiyamah ar-rajulu tudau fi akhmasi khadamaihi yughla minha dimaruhu. Sesungguhnya siksa api neraka yang paling ringan itu adalah seperti seseorang diletakkan di telapak kakinya satu secuil bara api neraka, maka secara spontan otaknya, ubun-ubunnya mendidih saking panasnya dengan siksaan api neraka. Dan itu level api neraka yang paling ringan. Na'udzubillah, kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadirin yang kami hormati, level keempat yang paling tinggi yang kita cita-citakan adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Inilah cita-cita kita bersama. Cita-cita kita, keluarga kita, keturunan kita, kita gapai, kita berjuang betul untuk bisa menggapai level paling tinggi ini. Level 4, bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa indikatornya, ciri-cirinya? Pertama, orang bahagia dunia itu adalah memiliki fisik yang sehat. Maka kita sama-sama berjuang, kita jaga kesehatan kita agar kita merasakan di dunia ini merasakan bahagia, senang karena punya badan yang sehat. Yang kedua, ekonomi yang kuat. Kita sama-sama berjuang agar kita, keluarga kita, keturunan kita memiliki ekonomi yang kuat. Jangan ekonomi lemah. Ekonomi lemah itu lebih dekat kepada kekufuran, lebih dekat kepada kafiran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja, nyaris saja orang yang sulit ekonomi itu, orang yang miskin itu, orang yang fakir itu lebih dekat kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pendidikan. Sama-sama kita berjuang agar kita, keluarga kita terdidik. Kalau kita terdidik, punya ilmu, maka insya Allah dunia akan kita gapai dengan mudah. Yang keempat, relasi. Relasi itu bahasa manajemennya. Bahasa agamanya adalah silaturahmi. Agama mengajarkan man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin rizkinya diluaskan, hidupnya dikenang, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia jalin silaturahmi. Maka insya Allah dengan memperbanyak silaturahmi, hidup kita menjadi mudah, hidup kita menjadi luas, dan hidup kita akan menjadi berkah. Lalu indikator kebahagiaan akhirat itu adalah dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita Jumatan sekarang ini, kita sedang menyiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mari sama-sama kita berjuang sekuat mungkin, seoptimal mungkin agar bisa menggapai level 4 ini. Bahagia sekarang dunia dan juga bahagia di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.